Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa website Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Layanan website BSSN dapat diakses pada bssn.go.id. Kami akan menganalisa website Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan konsep interaksi manusia dan komputer, yaitu usability, user experience, dan user interface. Pembahasan. Yang pertama, usability. Usability adalah seberapa mudah dan efektif pengguna dapat menggunakan suatu sistem atau produk. Website BSSN tidak hanya dapat diakses melalui perangkat komputer, website ini juga dapat diakses melalui perangkat smartphone. Versi perangkat smartphone lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Website BSSN juga memiliki fitur pencarian yang memudahkan pengguna mengakses website tersebut sesuai dengan kebutuhan. Website BSSN juga memiliki tampilan desain yang simpel dan mudah dimengerti oleh pengguna. Yang kedua, user experience. User experience adalah seberapa menyenangkan dan memuaskan pengguna dalam menggunakan suatu sistem atau produk. Website BSSN memiliki banyak layanan dan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna dengan mudah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam website ini juga memudahkan pengguna dalam mengakses layanannya. Berikut adalah contoh fitur layanan dan informasi publik pada website BSSN. Yang ketiga, user interface. User interface adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan suatu sistem atau produk. Website BSSN memiliki navigasi yang mudah, yaitu pengguna dapat berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya menggunakan menu. Website ini juga memiliki navigasi yang jelas dan informatif. Pengguna dapat mengetahui dan terdapat maps di bagian navigasi bar hubungi kami. Website BSSN juga dapat terhubung dengan akun media sosial BSSN yang lain, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Berikut adalah tampilan navigasi bar, menu, dan kolom pencarian pada website Badan Cyber dan Sandi Negara. Berikut adalah tampilan maps atau keterangan alamat pada website BSSN. Juga ada tampilan media sosial. Juga ada tampilan tautan media sosial pada website BSSN, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube-nya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk presentasi mengenai artikel analisa website BSSN. Jadi, ini tentang model interaksi yang digunakan di web BSSN. Nah, yang pertama, kita dapat melakukan laporan kejahatan cyber. Jadi, jika pengguna menjadi korban kejahatan cyber atau menemukan adanya aktivitas mencurigakan di dunia maya, pengguna dapat melaporkannya melalui website resmi BSSN dan mengisi form pengaduan secara lengkap. Nah, ini ketika kita buka website BSSN, kita dapat memilih di bagian layanan. Jadi di situ ada form, tinggal diisi secara lengkap. Kemudian yang kedua itu kita dapat mendapatkan informasi dan saran keamanan cyber. Nah, di web BSSN menyediakan berbagai informasi dan saran terkait keamanan cyber.
Nah, pengguna dapat mengunjungi situs web BSSN untuk memperoleh informasi terbaru tentang ancaman cyber dan cara melindungi diri dari serangan cyber. Nah, untuk bagian ini ada di edukasi dan literasi. Jadi di sana ada himbauan keamanan dan update terbaru dari BSSN. Kemudian yang ketiga itu kita dapat mengajukan pertanyaan atau konsultasi aduan cyber ya. Jadi ada yang di bagian hubungi kami itu di bagian ini jika pengguna memiliki pertanyaan atau butuh konsultasi terkait keamanan cyber dapat menghubungi BSSN melalui situs web dan pihak BSSN akan menjawab pertanyaan dan memberikan saran yang diperlukan. Nah, yang terakhir untuk model interaksinya, kita dapat mengikuti pelatihan atau seminar. Jadi di dalam web BSSN itu terdapat informasi terupdate mengenai agenda kegiatan dan edukasi untuk masyarakat. Nah, untuk pengguna dapat melihat update terbaru mengenai kegiatan yang diselenggarakan oleh BSSN terkait keamanan cyber. Jadi ini kita bisa pilih di dalam website BSSN di bagian informasi publik. Jadi di sana ada mengenai kegiatan atau edukasi untuk masyarakat. Oke, sekian untuk metode interaksi yang model interaksi yang digunakan dalam website BSSN. Untuk berikutnya saya serahkan ke teman-teman. Terima kasih. Baik, saya Dia Silviana Suyoso Putri akan menjelaskan beberapa poin dari analisa website Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, untuk desain dari website Badan Cyber dan Sandi Negara, ketika pertama kali masuk ke website Badan Cyber dan Sandi Negara, maka akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan warna biru, abu-abu, dan putih. Kontrasnya cukup baik apabila dilihat dengan mata, sehingga pengunjung nyaman dengan informasi yang disajikan pada homepage website. Nah, seperti ini homepage-nya. Badan Cyber dan Sandi Negara lebih mengutamakan fitur atau program layanan. Jadi banyak beberapa fitur layanan pada website BSSN dan juga ada edukasi, literasi, namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar dan juga icon sebagai pelengkap serta lebih memudahkan user untuk lebih memahami. Nah, untuk sistem menu pada website ini, sistem menu berguna untuk memudahkan user untuk berkomunikasi dengan program. User bisa memberikan perintah hanya dengan menekan atau mengeklik sebuah menu. Nah, sistem menu ada beberapa jenis, misal menu datar, pull down, menu drop down, dan lain-lain. Pada website BSNN ini juga terdapat beberapa menu yang bisa membantu para user untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Jadi, ada menu profile, layanan, informasi publik, edukasi, literasi, karir, dan ada hubungi kami di sini untuk melakukan pencarian. Sudah cukup lengkap dan jelas untuk para user ya. Kemudian ada point icon dan simbol. Nah, pada website BSSN ini sudah terlihat jelas ketika kita men-scroll ke bawah, ada beberapa icon yang sudah ada keterangannya juga, di mana icon itu terdapat gambar yang mendukung. Nah, icon atau simbol juga merupakan bagian terpenting pada suatu program dan website. Icon berguna untuk membantu user memahami sesuatu menu atau konten dalam suatu web. Misalnya, dalam BSN ini terdapat ini yang pertama ada pengolahan informasi dan dokumentasi dengan disediakan icon dengan gambar kaca pembesar sedang mencari. Kemudian ada icon berlambangkan customer service di sini untuk kita
menunjukkan atau menyalurkan mengutarakan aduan cyber. Ada juga ikon museum, museum sandi, dan ikon-ikon lainnya. Sudah cukup jelas ada gambarnya dan ada keterangannya. Begitu untuk analisa dari saya pada web BSSN ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istovia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai analisa website Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang berada di https://www.bssn.go.id. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HCI, yaitu Human Computer Interaction. HCI merupakan proses evaluasi yang mendalam untuk memahami sejauh mana perangkat lunak dalam hal ini, yaitu website BSSN, memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis HCI. Yang pertama ada responsivitas, 2 navigasi, 3 desain responsif, 4 kemudahan pemahaman, 5 fungsi pencarian yang efektif, 6 konsisten antar halaman, 7 pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, 8 desain arsitektur, 9 feedback pengguna, dan terakhir keamanan pengguna. Mari kita bahas untuk lebih rincinya. Yang pertama yaitu responsivitas, yaitu dengan memastikan bahwa situs BSSN merespon dengan cepat terhadap tindakan pengguna. Karena waktu pemuatan yang lambat dapat mempengaruhi pengalaman pengguna secara negatif. Di sini kami melakukan tes situs web BSSN versi mobile dan desktop menggunakan software dari Google, yaitu menggunakan PageSpeed Insight. Di sini terlihat jelas dari hasil tes, yaitu pada website BSSN dalam versi mobile dan versi desktop. Dan diketahui bahwa situs web BSSN pada tes mobile memiliki skor performance yaitu 11, accessibility 82, best practice 93, dan SEO yaitu Search Engine Optimization 76, yang menandakan bahwa responsif pada situs web BSSN termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya, tes yang dilakukan pada desktop, diketahui bahwa pada web BSSN ini memiliki skor performance 43, accessibility 83, best practice 93, dan SEO 73, yang menandakan bahwa responsif pada situs BSSN ini termasuk juga dalam kategori baik. Dan juga situs BSSN versi desktop lebih baik performanya daripada versi mobile dalam hal responsivitas. Selanjutnya, navigasi. Analisis navigasi pada situs web BSSN dapat memudahkan pengguna dalam menjelajahi isi website dan menemukan informasi yang mereka cari tanpa kebingungan. Seperti yang terlihat di bawah, di mana pada website BSSN ini terdapat ikon-ikon yang dan penjelasan yang jelas dan memudahkan pengguna dalam mencari halaman yang ingin dikunjungi. Seperti ikon indeks kami atau aduan cyber, sehingga memudahkan pengguna untuk dapat mengklik ikon tersebut dan menuju halaman yang diinginkan. Desain responsif membantu memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai platform mobile maupun desktop. Di sini terlihat bahwa pada tampilan mobile maupun desktop, website BSSN tetap dapat menampilkan isi websitenya dengan baik. Button atau ikon yang masih jelas, isi konten yang konsisten. Yang membedakan hanya tampilan tata letak isi konten karena menyesuaikan tampilan perangkat. Seperti tampilan di desktop dan tampilan mobile hanya berbeda pada tata letak karena menyesuaikan tampilan pada perangkat. Selanjutnya untuk kemudahan pemahaman. Kemudahan pemahaman yang dimaksud adalah mencakup mengenai konten situs mudah dipahami oleh pengguna atau tidak. Apakah konten menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau formal? Pada website BSSN ini menggunakan bahasa formal yang tidak terlalu teknis, yang mana isinya masih bisa dipahami oleh masyarakat umum. Isi konten sesuai dengan judul halaman seperti gambar di bawah ini, di mana isi konten sesuai dan menggunakan bahasa yang formal dan sopan.
Selanjutnya, untuk fungsi pencarian yang efektif, fungsi pencarian pada website BSSN ini dapat digunakan dengan baik secara efektif dan memberikan hasil yang relevan. Hasil pencarian dapat ditampilkan dengan cepat dan sesuai dengan kata kunci. Seperti di sini, saya mencari mengenai profil, lalu dimunculkan beberapa profil BSSN. Selanjutnya, untuk konsistensi antar halaman. Pada website BSSN ini memiliki konsistensi antar halaman termasuk konsistensi dalam penggunaan elemen desain, tata letak, dan navigasi, di mana konsistensi akan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dapat diprediksi. Di sini kita bisa lihat bahwa halaman profil, layanan BSSN, hingga hubungi kami memiliki desain yang sama, tata letak yang sama, navigasi yang sama, sehingga pengguna lebih mudah untuk memprediksi dan terbiasa akan tampilannya. Selanjutnya, untuk pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, hal ini penting untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna sehingga dapat menyesuaikan website dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Pada website BSSN ini terdapat pilihan halaman yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, publik maupun umum. Di sini, sesuai kebutuhan pengguna, pengguna jika ingin mengetahui tentang profil BSSN dapat mengklik halaman profil dan membutuhkan tentang karir, maka bisa ke halaman karir dan selanjutnya. Selanjutnya, untuk desain arsitektur. Desain arsitektur yang terlihat pada website BSSN adalah sebagai berikut, di mana kombinasi warna yang dipilih adalah dominan biru, kuning, dan putih, yang mana paduan warnanya terkombinasi dengan baik dan nyaman dilihat oleh mata. Memiliki resolusi gambar ikon yang baik, tidak pecah dan jelas, layout yang ada pada website telah disusun dengan baik dan isi konten sesuai dengan judul. Selanjutnya, untuk feedback pengguna, dengan mengumpulkan dan mengevaluasi feedback pengguna, baik melalui formulir, umpan balik, survei, atau analisis data pengguna, dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan peningkatan website. Pada website BSSN ini, untuk feedback terdapat di halaman hubungi kami, dan terdapat kontak dan email yang dapat dihubungi atau dapat melalui halaman buat laporan dan akan diarahkan ke halaman buat laporan. Seperti gambar di sini. Selanjutnya, untuk keamanan pengguna, pada website BSSN ini telah menggunakan protokol keamanan HTTPS, yang mana memiliki tingkat keamanan yang lebih baik daripada HTTP. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa website BSSN memiliki pengalaman pengguna, efektivitas, umpan balik, desain, user interface yang telah baik dan sesuai dengan aspek-aspek interaksi manusia dan komputer, yang mana keseluruhan konten dalam website memudahkan dan memberi pengalaman positif kepada pengguna dalam mengakses website BSSN. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisa website BSSN. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.